menarik sekali dan saya kira sudah komprehensif ya, sangat lengkap yang disampaikan oleh Gus Wahid ya, karena ini efisiensi dari kacamata agama dan Gus Wahid sudah mengutip ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang saya kira jelas sekali. Begitu juga Prof. Edi Suwandi Hamid yang menyoroti dari bidang keilmuan beliau, kemudian Pak Irman Gusman tadi, Pak Dr. Irman Gusman juga demikian melihatnya begitu lengkap beliau itu. Gus Wakid tadi saya dan juga yang terakhir kawan saya Dr. Alim Tualeka dari Surabaya. Gus Wakid tadi mengatakan bahwa harus ada semacam karakter efisiensi, kabar berbuat, bekerja, berpikir efisien. Lalu Pak Irman Gusman tadi juga bicara bahwa itu menyangkut budaya. Lalu Pak Dr. Alim Tualeka itu tadi menarik sekali, harus ada pembagian sampai di kabupaten kota, harus swastanisasi tapi sudah terlambat. Yang saya pikirkan itu begini Gus Wahid ya, kita ini dari sisi secara pribadi ya, orang tua kita saja itu sehari-hari dulu juga mengatakan harus hidup hemat. Orang tua kita itu selalu pesan supaya hidup jangan boros gitu. Begitu juga tradisi budaya di masing-masing kita di Indonesia ini juga selalu menekankan jangan hidup boros, harus hemat gitu. Budaya kita begitu. Lalu nilai-nilai kebangsaan juga demikian. Nilai-nilai agama yang Gus Wakid tadi bentangkan itu tidak ada yang membolehkan kita ini hidup tidak efisien, hidup boros, itu tidak ada yang membolehkan itu. Jadi semua kita ini sudah sepakat dari unit yang paling kecil, pribadi, keluarga, komunitas, sampai negara, nilai-nilai juga begitu, dari nilai-nilai budaya sampai pada nilai agama. Jadi sudah tidak ada peluang lagi sebetulnya untuk kita ini hidup tidak efisien, hidup boros itu sudah ditentang oleh siapa saja. Hanya persoalannya itu kenapa di dalam praktek ini, di dalam praktek itu kok masih kita gelisah. Hidup kita ini terlalu boros, terlalu inefisien itu. Itu mengapa itu? Ini barangkali yang perlu kita cari sumbernya ini. Kita sudah punya Pancasila. Nah, Pancasila juga mengajarkan hidup begitu hebat, begitu indah kayak begitu. Kita punya agama. Agama kita itu juga tadi dikatakan Gus Wahid ya. Agar hidup itu hemat, tidak boros tadi. Lalu kalau kita sorot dari agama, jangan-jangan agama kita ini semua di Indonesia ini bukan satu saja ya, semua agama. Jangan-jangan agama kita ini perlu dicas kembali, jangan-jangan kita ini nyembah Tuhan masing-masing ya menurut keyakinan, tapi jangan-jangan kita ini menyembah sesuatu yang kita sendiri tidak jelas, jangan-jangan sehingga tidak punya dampak apa-apa terhadap perilaku. Orang beragama mestinya kan perilakunya jadi bagus. Tapi ini orang sudah beragama kok masih boros. Yang itu juga merugikan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan juga bangsa ini. Ini jangan-jangan cara beragama. Kita sudah beragama, tapi jangan-jangan belum beragama, jangan-jangan. Pendidikan juga begitu, semua mengajarkan hidup efisien, hidup jangan boros. Dan pendidikan kita juga semakin hebat.
Kalau dulu untuk sekolah S2 saja harus ke Eropa, ke Amerika, ke mana-mana lah negara itu. Sekarang itu di Indonesia pendidikan sudah begitu mudahnya mencari gelar master, doktor, bahkan juga guru besar semakin banyak. Tapi saya tadi juga terhentak ketika membaca komentar Pak Andi. Kok makin lama kita ini makin tidak semakin baik gitu. Padahal mestinya semakin pinter, agama semakin bagus, tapi produknya kok tidak semakin bagus. Ini ada apa sebetulnya? Nah, dari sini pendidikan. Barangkali juga perlu dilihat ya pendidikan kita ini. Kalau kita lihat misalnya mulai dari sekolah dasar, menengah, lalu kemudian juga perguruan tinggi. Kenapa pendidikan ini tidak mengubah perilaku watak sebagaimana agama tidak merubah watak? Jangan-jangan ada yang salah dalam pendidikan ini. Yang salah itu letaknya di mana? Coba kita amati. Sehari-hari anak-anak itu diajarin untuk apa? Disuruh mendengarkan guru bercerita dari buku yang sudah dicetak. Dan kalau sudah bercerita di buku, lalu menurut ukuran berapa lama sudah dianggap selesai. Jadi jangan-jangan anak-anak itu sejak kecil semacam dihukum gitu. Dihukum untuk mendengarkan cerita guru dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari jenjang ke jenjang. Hanya diajak bicara. Tapi barang yang dibicarakan jangan-jangan juga tidak tahu. Kan aneh kita ini. Sudah ada fakultas pertanian, dok bapak yang ngajar juga hebat, kampusnya juga hebat, ada peternakan, ada kehutanan, ada kelautan. Tapi jangan-jangan mereka itu hanya mengajarkan cerita, jangan cerita tentang kelautan, cerita tentang pertanian, cerita tentang manajemen, cerita tentang ekonomi, cerita tentang agama. Jadi tentang ini sehingga lalu kemudian juga tidak bisa apa-apa. Saya kadang-kadang bayangkan kalau pendidikan tinju itu hanya disuruh untuk diceritani tentang jago-jago juara-juara dunia, juara Indonesia, dunia, lalu disuruh baca komik tentang bertinju ya, tentang tinju, mungkin juga tidak akan menjadi juara tinju gitu. Nah, itu kalau saya umpamakan, karena itu pendidikan tinju harus ada sasana tinju agar lalu bisa menjadi juara. Begitu juga bidang-bidang yang lain ini. Nah, karena itu pendidikan barangkali. Pendidikan, agama, termasuk juga sosial, budaya, dan lain-lain. Karena itu saya melihat barangkali kita lihat dari ini Gus Wakid ya. Aspek-aspek dalam diri manusia ini sebetulnya yang bermasalah. Jangan-jangan kehidupan diri manusia bangsa ini jangan-jangan lagi tidak sehat. Kalau saya ngomongkan sakit mungkin tersinggung. Jangan-jangan lagi tidak sehat bangsa ini. Jangan-jangan. Artinya selalu sehari-hari ngomong kebaikan, merumuskan cita-cita tentang kebaikan, dan juga indah sekali. Tetapi melaksanakan apa yang diomongkan tidak bisa. Melaksanakan apa yang dicita-citakan sendiri tidak bisa. Lalu apa ini sebetulnya? Nah, barangkali perlu dikaji, mengkaji diri menjadi penting. Mengkaji diri bangsa Indonesia itu barangkali perlu dipahami. Jangan-jangan bangsa Indonesia itu bangsa yang mendua. Ya memang dua banget di dalam diri ini. Kalau di surat At-Taghabun itu kan waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Pada diri manusia itu ada dua potensi, potensi kekafiran dan juga potensi iman. Jangan-jangan kita ini tidak bisa mengalahkan pada diri sendiri. Jangan-jangan iman kita dari hasil belajar agama itu tidak mampu mengalahkan hawa nafsu kita ini, Gus Wakid itu. Bahwa manusia itu
Kalau iman kan punya sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jangan-jangan sifat-sifat ini kita belum mampu walaupun kita belajar agama menggunakan sifat mulia ini. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Justru kita ini terperosok pada sifat-sifat manusia. Ialah hawa, nafsu, dunia, setan. Yang manusia itu punya sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, tidak mau kekurangan, dan juga pantang kalah, tidak mau kalah. Sifat-sifat ini jangan-jangan yang mempengaruhi perilaku kita, sehingga kita bisa menyusun cita-cita indah, bisa menyusun hal-hal yang bagus, tapi diri kita sendiri tidak bisa melaksanakan. Karena itu pikiran saya, hendak kita renungkan kembali dalam-dalam. Jangan-jangan cara beragama kita ini jangan-jangan masih perlu disegarkan kembali. Jangan-jangan pendidikan kita ini juga perlu itu untuk direnungkan secara mendalam. Sudahkah anak-anak kita ini kita latih? Tatkala setelah dijelaskan juga diajak ke sasana. Kalau tinju ya sasana tinju, sasana pertanian ya pertanian, lalu peternakan. Maka saya seringkali merenungkan jangan-jangan kita ini hanya ngajak berkata-kata, tapi tidak tahu barang yang dikata. Benda yang dikata itu apa sebetulnya itu? Padahal sebetulnya dalam agama tidak boleh kita ini berkata tanpa tahu benda yang dikata. Dikatakan latak robus sholata wa antum sukaro kata tak lamu mata kulun. Itu jangan kamu dekati sholat ketika kamu sedang mabuk sampai kamu menjadi tahu apa yang kamu katakan. Orang mabuk itu kan banyak berkata, tapi tidak tahu barang yang dikata. Berkata hanya untuk mengurangi mabuk. Jangan-jangan keberagamaan kita ini juga hanya beragamanya sebagaimana orang mabuk. Pendidikan kita juga begitu, hanya bersifat formalitas yang biasanya begitu mahal. Orang anak-anak seumur-umur kita ajak bicara, tetapi tidak tahu barang yang dibicarakan. Maka saya seringkali ngomong teman-teman, apa enggak perlu kita itu mengubah dari berkata atas kata. Akhirnya sehari-hari hanya berkata-kata tanpa tahu barang yang dikata. Berbeda dengan kalau berkata atas benda, maka kita tidak perlu capek-capek lagi karena apa yang dikata barangnya sudah jelas. Nah ini saya kok berpikir gimana kira-kira kehidupan ini kita renungkan kembali agar beragama itu ya melahirkan akhlak yang mulia. Pendidikan itu juga melahirkan orang cerdas dan orang bagus, berbudaya, seni, dan seterusnya itu juga melahirkan orang yang berkualitas. Jangan-jangan di sini Gus Wakid. Mudah-mudahan saya secara spontan ini ada gunanya Gus Wakid. Apa yang saya sampaikan secara spontan karena sudah begitu banyak pandangan-pandangan dari bapak-bapak tadi. Itulah Gus Wakid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.